Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi bagaimana untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Tak ada sebuah langkah berat kecuali kita selalu berpikir dan berbuat. Jadikan hidup kita bermanfaat bagi kita dan orang lain. Sahabat Gali, tanah air kita Indonesia sangat kaya akan berbagai jenis buah-buahan. Salah satunya adalah pisang. Namun, jenis buah yang memiliki zat tepung yang cukup tinggi ini bila disimpan normal tidak akan mampu bertahan dalam waktu yang cukup lama. Nah, perjalanan saya kali ini akan mengajak sahabat Gali untuk membahas bagaimana cara mengolah makanan olahan yang terbuat dari pisang. Tetap di Gali, Galitus Potensi Negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, tanah air kita sangat kaya. Alam tropisnya membuat berbagai aneka tumbuhan dan buah-buahan dapat tumbuh dengan subur. Salah satunya adalah pisang. Bahkan tanpa perawatan khusus pun, pisang dapat tumbuh dengan baik. Tak heran jika Indonesia merupakan negara penghasil pisang terbesar keempat di dunia. Bahkan saat ini, 50% produksi pisang di Asia berasal dari negara kita. Sahabat Gali, sifat buah pisang yang tak tahan lama membuat petani pisang mencari cara untuk meningkatkan nilai jual pisang sekaligus mengurangi resiko kerugian saat hasil produksi pisangnya melimpah. Salah satu cara yang paling efektif dan banyak diterapkan adalah dengan mengolah buah pisang menjadi keripik pisang. Selain digemari masyarakat, keripik pisang juga mudah dibuat dengan biaya yang murah dan peralatan yang sederhana. Sahabat Gali, saat ini pertumbuhan industri pembuat keripik pisang semakin meningkat. Meskipun begitu, kondisi yang ada di pasaran masih belum mampu mencukupi permintaan pasar yang dibutuhkan masyarakat. Saat ini, hanya pada daerah tertentu saja industri keripik pisang banyak dikembangkan. Tak heran, keripik pisang impor banyak beredar di pasaran untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Tentunya, ini merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan ya, sahabat Gali. Sahabat Gali, saat ini saya sedang berada di perkebunan pisang. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari penjual tadi, saya dapat menemui seorang narasumber yang telah lama menjadi pembuat keripik pisang. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita simak. Pisangnya tua nggak ini? Bertuaan nggak? Enggak, kayaknya sih ini sedang sih buat digoreng. Pisangnya sedang, jadi tebang aja tak? Wah, selamat siang Bu, siang. Pak. Siang, Perkenalkan, saya Maya dari Gali. Saya Maya Yanti. dari Gali. Wah, Ibu sedang apa?
Saya lagi nyari pisang, Mbak. Bu, pisangnya ingin dijadikan apa ya? Saya buat keripik. Keripik pisang ya Bu ya? Ini pisang jenis apa Ibu? Pisang Raja Nangka. Oh, pisang nangka ya Bu ya? Wah, apa boleh saya ikut Bu? Saya ingin mengetahui bagaimana cara membuat keripik pisang. Ya boleh saja. Tapi ini harus ditebang dulu buat kita gorengnya. Harus ditebang dulu ya Bu pohonnya Bu? Sahabat Gali, pasangan muda dari desa ini ternyata telah cukup lama berusaha membuat keripik pisang. Dan untuk sahabat Gali di rumah, saya akan menggali bagaimana cara untuk membuat keripik pisang dari mereka. Untuk membuat keripik pisang dengan kualitas hasil yang baik, maka sangat dibutuhkan pisang yang baik pula. Pisang yang baik untuk dibuat keripik akan lebih bagus jika dalam kondisi segar dan tidak busuk, serta memiliki tingkat kematangan 70%. Karena jika terlalu matang, maka rasa keripik akan menjadi kurang renyah. Jenis keripik yang saat ini banyak beredar berasal dari jenis pisang nangka dan pisang kepok, karena jenis pisang ini memiliki rasa yang enak jika dibuat keripik. Sahabat Gali, inilah pisang yang akan kita jadikan sebagai bahan keripik. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita simak dengan narasumber kita yang berikut ini. Bu, apa tahapan awal yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat keripik pisang? Pertama kita harus memotong pisang dulu ya. Dari tundunannya kita buang, lalu kita kupas. Setelah dikupas baru kita goreng. Jadi dikupas lalu dibersihkan ya Bu ya? Ya, dibersihkan dulu. Baik, bagaimana caranya Bu? Pisang ini masih segar. Proses awal setelah pisang terkumpul adalah memotong buah pisang dari tandannya. Kemudian kita kupas hingga kulitnya terbuang dari pisang. Pada proses pengupasan, sebaiknya pisang benar-benar bersih dan tak ada kulit yang menempel. Buah pisang yang telah dikupas dari kulitnya hingga bersih, kemudian dicuci menggunakan air bersih yang telah dicampurkan dengan sedikit tawas. Tawas sendiri berfungsi untuk menghilangkan getah pisang yang menempel, sehingga pisang menjadi lebih bersih dan kesat. Proses pencucian dilakukan sebanyak 2 kali hingga buah pisang benar-benar bersih. Sahabat Gali, setelah proses pencucian selesai, kemudian buah pisang kita tiriskan selama beberapa saat. Lalu proses selanjutnya apa Ibu? Kita siapin bumbu ya, digerus. Bumbu ini buat rasa asin ya. Kita ambil bawang putih secukupnya, kita kupas. Proses selanjutnya adalah menyiapkan bumbu sesuai dengan rasa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan rasa alami pada keripik, bumbu yang perlu disiapkan yaitu garam dan bawang putih untuk menambahkan rasa gurih. Sahabat Gali, untuk menghasilkan keripik pisang yang rasanya khas dan gurih, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mencampurkan bumbu dengan yang diinginkan. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita simak.
lalu dihaluskan bersamaan dengan garam hingga lembut. Campuran antara bawang putih dan garam ini kemudian dilarutkan ke dalam air yang bersih. Nah, jadilah bumbu keripik pisang alami yang sangat mudah dan proses penggorengan pun siap dimulai. Sebelum proses penggorengan, yang perlu disiapkan adalah minyak goreng baru yang belum dipergunakan, kemudian panaskan dalam wajan dengan suhu kompor di atas 100 derajat Celcius. Sahabat Gali, dalam proses pembuatan keripik pisang, sebaiknya kita menggunakan peralatan yang bersih untuk menjaga kehigienisan keripik pisang tersebut. Seperti wajan ini yang telah dicuci sebelumnya, lalu menggunakan minyak goreng yang baru. Nah, lalu proses selanjutnya apa, Bu? Langsung aja kita pegang pisang, lalu diparut di atas minyak panas itu. Ini apa? Ini alat untuk apa? Untuk mengiris pisang itu. Oh, ini pengirisnya ya, Bu ya? Iya. Jadi mengiriskannya langsung di atas wajan? Ya. Proses penggorengan sendiri cukup unik loh, sahabat Gali, yaitu dengan cara mengiris langsung pisang yang telah disiapkan di atas wajan berisi minyak goreng yang telah panas dan langsung menggorengnya. Irisan harus dilakukan dengan cepat, namun harus tetap berhati-hati loh, sahabat Gali. Ketebalan irisan sendiri tergantung dari keripik yang kita inginkan. Namun secara umum biasanya ketebalannya antara 2 sampai dengan 6 mm. Proses pemberian bumbunya yaitu dilakukan dengan cara memasukkan bumbu secara langsung ke dalam gorengan pisang yang sudah mulai matang. Kemudian kita aduk pisang agar bumbu meresap secara merata. Selama proses menggoreng pisang, sebaiknya pisang dalam posisi terendam minyak serta dibalik posisinya agar kering merata. Selain cara menggoreng seperti tadi, ada juga dengan mengiriskannya terlebih dahulu, kemudian mencampurkannya dengan bumbu, lalu menggorengnya. Meskipun berbeda cara, tapi secara rasa tetap sama. Ya, kalau udah kering juga bisa diangkat. Udah berhenti bunyi. Yang terpenting, jangan terlalu lama mendiamkan irisan pisang sehingga dapat merubah warnanya menjadi agak kecoklatan. Nah, sahabat Gali, kini saatnya kita mulai mengangkat keripik yang telah matang. Nah, sahabat Gali, ini adalah keripik pisang yang telah selesai digoreng. Sekarang saya akan mencicipinya. Kira-kira bagaimana ya rasanya? Ternyata rasanya sangat gurih dan juga renyah ya, Bu ya. Sangat renyah. Wah, padahal bumbunya cuma bawang dan garam ya, Bu ya, tapi sudah renyah dan gurih seperti ini. Keripik pisang yang telah matang diangkat kemudian ditiriskan selama beberapa saat hingga minyak tak lagi menempel.
Nah Bu, setelah pisangnya selesai kita goreng, lalu diangkat seperti ini, proses selanjutnya diapakan Bu? Kita dinginkan terlebih dahulu ya, baru setelah dingin kita bungkus. Nah kira-kira itu berapa menit ya Bu ya, waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan keripik pisang ini? Ya 5 menit juga cukup lah. 5 menit ya? Iya. Nah sahabat Gali, setelah keripik pisang ini selesai kita goreng dan diangkat seperti ini, lalu proses selanjutnya adalah kita dinginkan selama beberapa menit hingga benar-benar dingin. Lalu kita kemas ke dalam plastik ya Bu ya. Mari kita lihat prosesnya. Mari Bu. Nah sahabat Gali, setelah selesai didinginkan, keripik pisang ini kita kemas, lalu agar lebih menarik, kita taruh label di dalam kemasannya. Sahabat Gali, jika kita ingin menjualnya ke pasaran, maka setelah proses penggorengan, keripik pisang sebaiknya dimasukkan ke dalam suatu wadah agar tetap tahan lama dan lebih menarik. Lalu setelah dikemas seperti ini, dipasarkan kemana Bu? Ya saya pasarkan di pasar, di toko-toko terdekat, dan toko-toko kue juga. Ini mengenai keuntungan nih Bu, berapa ya nominalnya? Dari awal modal hingga mendapatkan keuntungan keseluruhan? Awalnya modal 500 itu dapat hasil. Dan berdasarkan keterangan narasumber kita ini, ternyata usaha pembuatan keripik pisang sangat menguntungkan loh sahabat Gali. Dari hasil penjualannya setiap hari dengan modal Rp500.000, dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp350.000. Wah, sangat menguntungkan ya. Nah sahabat Gali, setelah keripik pisang ini selesai kita kemas, lalu akan langsung kita pasarkan ke pasar atau toko kue terdekat. Banyak cara yang dilakukan untuk menjual keripik pisang, karena konsumen banyak membutuhkannya. Baik menjualnya secara langsung maupun menjualnya pada distributor seperti narasumber kita ini, hasilnya tetap menguntungkan. Wah, sangat menjanjikan ya sahabat Gali. Baik Bu, kalau begitu saya mau pamit dulu. Terima kasih ya Bu ya sudah menemani saya seharian. Semoga informasi yang Ibu berikan bermanfaat buat saya dan sahabat Gali di rumah. Baik, kalau begitu terima kasih Bu. Ya. Nah, untuk mengingatkan tayangan tadi, mari kita simak yang berikut ini. Hal penting yang harus tetap diperhatikan adalah hindari penggunaan bahan pengawet dan pewarna buatan yang berbahaya bagi kesehatan. Sahabat Gali, saat ini banyak beredar di pasaran keripik pisang dengan aneka rasa. Namun sebenarnya rasa alamiah pisang tidak kalah lezatnya.
Sahabat Gali, proses pembuatan keripik pisang sangat mudah dan menguntungkan, bukan? Sahabat Gali di rumah berminat untuk mencobanya? Tak ada salahnya jika kita terus berusaha untuk memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita agar jauh lebih bermanfaat. Tetap di episode Gali berikutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.